Coba sebentar ya, sepertinya ada yang mau ikut dibicarakan juga. Ada yang tugasnya memang nggak baik, karena dia bertugas untuk ganggu ada. Coba sebentar ya, sepertinya ada yang mau ikut dibicarakan juga. Selain yang di sini ya. Yang di sini. Pemirsa, belinya ngasih tahu kita, katanya ada yang manggil-manggil lagi satu. Mungkin pengen ada informasi kah, kita nggak tahu. Oke lah, beli. Bentar ya. Ya. Bentar pemirsa, kita tunggu. Katanya ada yang lagi satu manggil-manggil. Jadi kita tunggu saja informasinya. Ini kecil ya? Iya. Ini ya? Biar kecil tapi coba masa berat jenisnya. Waduh. Iya ya? Berat ya? Ini pemirsa. Ini lagi satu ini. Lebih kecil dari yang lain. Katanya manggil-manggil. Taruh sini. Nah, kalau ini kok gimana, Bli? Sudah diedukasi belum, Bli? Yang ini sudah diedukasi, makanya untuk sahabat-sahabat semua, kita juga kadang-kadang harus hati-hati dengan yang begini. Karena satu benda ini bisa jadi medium, jadi ini wadah gitu ya. Jadi kenapa berat jenisnya juga lebih berat daripada yang lainnya, karena di dalam satu wadah ini isinya banyak. Wah, gitu. Jadi tempat ini seperti rumahnya. Iya. Saya tadi baru megang saja, kok isinya udah memperlihatkan diri begitu banyak ya. Jadi anggap rumah ini kayak penuh banget nih. Betul. Ya. Aduh. Dan di sini juga kalau kita perhatikan nanti mungkin bisa didetailkan. Di sini sudah tampak masternya, maksudnya yang penguasa rumah gitulah. Penguasa rumahnya sudah tampak sosoknya di sini gitu. Oh, ini tanda ya? Tanda master daripada penguasa rumah. Dari penguasa di rumah. Jadi wadah daripada yang ceritanya induk semangnya lah gitu. Induk semangnya ya. Wow. Ini lebih kecil loh, pemirsa. Ini lebih kecil. Tadi kayaknya udah ada bunyi-bunyi gubuk gitu. Iya. Itu informasi kayaknya, informasi. Jadi keberadaan mereka. Kabur ya mungkin. Ya. Nah, kita tadi udah semua kupas tuntas cerita mengenai tengkorak ini. Kalau ini mungkin pemirsa tahu ini ada lepas dia. Mungkin jatuh, mungkin apa ya. Beli ya. Ini tidak boleh hilang dari keberadaan ini. Nah, yang saya mau tanyakan ini nih, lagi dua ini. Ini juga pemberian. Ya, itu juga dapat dari pembersihan sebuah rumah. Ya. Kalau ini fosil, dari mana beli? Darat, laut, atau udara ini beli? Ya. Fosilnya ini. Nah, kenapa ini kita hadirkan di sini? Karena bagi saya sendiri, saya memiliki kesulitan untuk mendeteksi aslinya benda ini. Iya. Karena yang saya tahu, yang gambaran yang paling jelas adalah ini berasal dari laut, yang bisa saya tangkap ya. Iya. Cuman energinya cukup unik. Saya sendiri tidak bisa mendeteksi bentuk atau aslinya daripada benda ini tuh sampai sekarang saya kesulitan mendeteksinya. Tapi ini menarik karena begitu kita terus pegang itu, dia makin dingin.
terus seperti ada lapisan perekat, sehingga bila kita pegang gini di tangannya kita tuh dia seperti kompatibel, melekat terus itu. Lengket ya. Meskipun ini sudah saya lapin, sudah apa, dipegang begitu lagi. Okay. Silahkan dicoba. Ya. Jadi pemirsa biar tahu, tolong kameramen untuk di lighting ini salah satu benda fosil dulu. Informasinya ini dari laut ya? Dari laut ya. Ini udah berupa fosil. Ada terlihat sih seperti tanduk. Coba. Nah, lihat. Itu tiba-tiba ada tangan datang itu memegang fosilnya. Kalau pemirsa mau bantu deteksi juga, ini saya coba bantu ya. Ya. Lihat. Siapa tahu Gung bisa. Pemirsa, kita coba bantu untuk mendeteksi apakah ada energi yang di dalam fosil ini. Maaf ya, ya coba ya. Kita minta izin dulu. Ini sepintas, Li. Ini saya memberikan gambaran, entah itu benar atau tidak, saya kembalikan kepada beli sendiri. Energi dari fosil ini, maksud saya di luar dari energi fosil ini, itu ada energi yang lain yang memang berasal dari arah laut, itu. Kalau dari baunya, dari aromanya saat melakukan pendeteksian, itu bau-bau dari kalau kita berada di pinggir laut, gitu. Sosoknya adalah seorang, entah itu benar atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa juga siapa tahu bisa bantu. Ini ada yang berdiam di sini, ada seorang putri. Sepertinya putri itu memiliki kerajaan kecil di kawasan pinggir laut, itu. Jadi karena beliau mungkin tertarik dengan energi ini, fosil ini, akhirnya beliau menghuni ke tempat ini. Jadi beliau itu menggunakan gaun putih. Di sininya ada seperti apa namanya kalau kita ulang tahun itu anak-anak pakai itu mahkota, tapi di sini aja, itu bukannya di sini mahkotanya. Di sini ada seperti titik mustika, mungkin entah itu mustika laut, apakah itu suatu pertanda dia menguasai suatu kerajaan kecil di sana. Itu ada di mendampingi fosil ini. Itu informasi yang saya dapat saat ini, Bli. Semoga ini juga Bli bisa dapat informasi lain waktu, karena sekarang beliau sepertinya sudah akan akan menginformasikan keberadaannya kepada pihak keluarga di sini, gitu. Kemungkinan ini kita lihat saja nanti. Semoga beliau juga banyak membantu keluarga di sini, karena memang sekarang ini fosil ini ada di sini dan dirawat dengan keluarga di sini, kan gitu ya, Beli ya. Kita biar semua keluarga sehat dan dilindungi, ya kan? Jadi pemirsa, lihat, kalau memang pemirsa bisa mendeteksi atau bantu, bisa langsung ke komen, ya, bisa komen. Ini fosilnya nih.
ada sekitar 200-300 tahun ini, enggak lebih ya? Lebih. Iya, fosil. Wow. Ini pemirsa. Sekarang tinggal satu ini pedang ini beli. Pedang ini kapan beli dapat ini? Itu kalau tidak salah di tahun 2015 atau 2016 itu salah satu pembersihan rumah, ada keluarga Bali tinggal di Semarang. Yang kita bantu bersihin rumahnya, terus habis itu pedang tersembunyi di BIM-nya. BIM itu di balik pengusuk apa namanya? Usuknya. Ya. Ditaruh di sana. Jadi pemirsa, maksudnya pedang ini dulu ditaruh oleh pemilik rumah itu di atap rumah. Bukan, pemilik rumahnya tidak tahu kalau ada pedang itu. Pemilik rumah nggak tahu. Gitu. Nah, kemudian gangguan itu muncul, terdeteksi. Nah, sumber daripada gangguan itu ternyata ada di salah satu balok. Balok di atap rumah. Ya. Ternyata mungkin seperti zaman dulu banyak sekali orang yang menyembunyikan sesuatu di balok-balok rumah yang masif itu. Iya. Nah, di dalam balok itu ada chamber, ada ruangan. Nah, di dalam itu ada. Jadi di atap rumah ditaruh ini terlihat pemirsa. Terus akhirnya itu diambil. Ya, diambil karena pihak keluarga di sana tidak tahu bagaimana merawatnya. Tapi pemilik keluarga tahu ada ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti dia beli rumah. Rumah itu ada rumah peninggalan, peninggalan keluarga itu. Iya. Pemilik rumah juga tidak tahu kalau ada keberadaan seperti itu. Itu cuman ya ceritanya keluarga daripada pemilik rumah itu berpindah keyakinan lah demikian. Sehingga banyak sekali atribut-atribut leluhur itu di istilah kasarnya dicampakkan lah gitu ya. Karena ketidakmengertian. Jadi pada kesempatan ini kalau saya boleh berpesan gitu ya, kita boleh pindah keyakinan. Tapi artinya hubungan kita dengan leluhur itu kan ada di dalam darahnya kita masing-masing. Jadi memang ada kekeliruan antara penghormatan dan penyembahan, betul ada kekeliruan seperti itu. Tapi hubungan kita dengan leluhur ini hubungan darah, sehingga kita tidak boleh melupakan keberadaan leluhur kita. Kalau tidak ada leluhur kan tidak ada kita, betul gitu kan? Betul. Ya itu dia. Betul. Makanya ada juga pindahnya keyakinan itu kadang-kadang juga mungkin pengertiannya yang tidak terjemahkan dengan baik. Nah, itulah salah satunya. Ya. Berarti sekarang pedang ini sudah dihibahkan ke kita beli dengan keluarga di sini. Saya minta izin coba membuka ya. Wah, ini sudah lihat sudah sangat tua sekali ini. Ini seperti pedang Cina ya. Tapi disayangkan ini, padahal sangat luar biasa energinya. Disayangkan ini diliputi karat nih. Betul. Mungkin dari sana sebelumnya dia karena ditaruh di istilahnya benda ini ada di atap atap rumah gitu. Coba kita lihat ini berupa seperti pedang Cina ini. Yang informasinya awalnya ini ada tulisan, ada pamornya ya. Pamor. Ini informasinya ada pamornya pemirsa. Cuma karena dia tertutup dengan karat ini. Ini bisa dilihat ini karatnya banyak.
karatnya banyak sekali. Ini bisa lemes kayak pedang samurai film-film Chinese itu ya beli ya. Nah, ini kan kelihatan bengkok ini pemirsa. Tapi lama-lama setelah dimasukkan ke sarung ini, dia akan kembali lurus. Ini kelihatan bengkok sekarang kalau saya goyangkan. Ini kan bengkok. Tapi kalau kita masukkan kembali ke sarungnya atau kita diamkan berapa menit, dia akan lempeng lagi. Ini energinya luar biasa loh, Bli. Cuma sayang memang pemirsa, bagi pencinta keris atau pusaka ini tidak terawat. Ya, menunggu Bung Putra untuk merawatnya. Ya, siap. Siap, saya diizinkan oleh beliau untuk merawat. Kita lihat nanti jadinya dan kita lihat pamornya, baru kita mengetahui apakah ada tulisan Cinanya atau pamornya pamor apa. Nanti kita lihat setelah pedang ini bersih. Nanti kalau pemirsa terus mengikuti acara ini, akan saya informasikan dari awal sampai akhir pedang ini, dari karat sampai dia bersih. Saya akan terus mengirimkan informasi kepada pemirsa. Jadi ini kapan saya cari waktu untuk membersihkan ini, ya. Nanti kita lihat sama-sama. Kalau memang informasinya di sini adalah ada pamor seperti keris, ada pamornya juga. Nanti setelah bersih kita akan lihat pamornya itu apa. Jadi biar lebih jelas makna yang terkandung di dalam pedang ini. Gitu. Oke, kita masukkan lagi ke sarungnya. Bli, ya. Dari semua hal ini yang kita bicarakan tadi, Bli kan sudah banyak membantu orang dari sejak kapan itu? Itu. Awalnya proses mendapatkan given lah yang diberikan oleh Tuhan untuk banyak membantu orang, itu sejak kapan itu? Mengetahui persisnya bahwa punya kemampuan itu. Saya sebetulnya kalau menurut cerita dari orang tua itu kita di keluarga ini memang ada darah seperti itu. Nah, tapi saya sendiri menolaknya sudah lama. Terus kemudian ada satu peristiwa, itu kemungkinan di tahun 2001 atau 2002 ya. Nah, itu saya tidak bisa nolak lagi karena kejadiannya begitu jelas. Saya bosan hidup waktu itu. Aduh. Pemirsa, Bli ini Mr. X ini sempat bosan hidup. Nah, ini kenapa bisa sampai bosan hidup? Wah, itu susah saya cerita, tapi artinya begini. Maksudnya seperti kebanyakan orang, saya pikir hidup ini agak membosankan gitu awalnya itu. Karena ternyata ada gini deh, supaya lebih jelas. Yeah. Dari
perjalanan hidupnya kita itu ternyata bukan berani mati, tapi berani hidup. Berani hidup. Itu cerita. Kalau orang bilang berani mati itu ternyata keliru. Jadi dia harus berani hidup, karena hidup kita ini ternyata proses pembayaran karma-karma berkelanjutan. Bukan hanya karmanya kita pribadi, tapi juga darah yang mengalir di tubuhnya kita. Nah, mungkin di beberapa keluarga tua seperti Gong juga, seperti kita. Nah, itu ada tugas-tugas yang harus dituntaskan. Nah, itu jadi di saya pribadi, saya mungkin tidak bisa menceritakan secara detail di sini gitu ya. Tapi ada peristiwa yang membuat saya itu seperti apa namanya, sambar geledek lah gitu ceritanya. Jadi semua memori lama yang tersimpan itu naik kembali di memori kesadaran. Nah, jadi saya bisa ibaratkan seperti darahnya kita ini semua bawa informasi. Nah, ada DNA di keluarga-keluarga lama itu yang informasinya itu terkandung di dalam darah cukup kental. Nah, kemudian ada peristiwa tertentu yang membuat DNA yang membawa informasi ini naik ke permukaan. Nah, kemudian itu menjadi suatu pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang kemudian kita terkoneksi pada masa lampau. Terus habis itu juga kalau istilah sekarang seperti anak-anak muda apa namanya, simpan memori di cloud gitu. Nah, ternyata di kita sendiri, leluhur kita juga punya simpanan memori-memori seperti itu. Nah, memori itulah yang terrecall kembali kemudian menjadi memori kesadaran kita saat ini. Nah, itu ternyata adalah karma-karma leluhur-leluhur kita yang harus kita jalankan atau amalkan sebagai pembayaran karma. Nah, jadi tugas itu saya terima sebagai bentuk agar anak keturunan saya di kemudian hari tidak mengalami hal-hal yang sama. Gitu. Jadi ada pemutusan lah. Oh, karena itu di sana memulai awal ya. Jadi singkat cerita, proses itu dilalui tidak mudah ya, Tidak mudah ya. Dan sampai sekarang kalau ada yang minta bantuan, paling jauh kemana itu? Keliling saya itu. Anggap paling jauh lah. Paling jauh Filipina. Filipina sama Kamboja jauh mana? Filipina sama Kamboja jauhan mana nih pemirsa? Seluruh negeri lah. Jadi beliau ini sudah sampai go internasional. Itu kameramennya udah bilang go internasional gitu. Ya, jadi dari semua cerita ini, semua benda-benda yang dimiliki oleh Mr. X, ada nggak pesan-pesan moral yang buat pemirsa atau buat saya jika kita menyimpan atau ingin mengetahui keberadaan hal gaib di lingkungan sekitar kita, gitu. Kita minta Mr. X ini informasi, masukan buat kita semua, biar paham mengenai hal seperti ini. Gimana ini? Gini ya, kalau saya boleh berpesan, sebenarnya urusan gaib ini agak kurang enak kalau dibilang gaib gitu. Jadi sebenarnya begini ya, spiritual itu bagi saya pribadi, terserah juga Pak pemirsa yang menonton ini, spiritual itu sebenarnya pembebasan kita dari segala keterikatan kita terhadap dunia ini, materi terutama juga ya. Nah, jadi
dunia spiritual itu sendiri, kalau saya boleh ibaratkan itu seperti perjalanan yang banyak perempatannya, tapi tidak ada petunjuknya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita keliru melangkah ya tersesat. Itu harusnya belok kiri, belok kanan. Harusnya memutar balik, jalan terus seperti itu ya. Berarti harus ada pembimbing ya. Nah, harus ada guidance yang jelas. Nah, bagi saya pribadi, guidance yang paling utama adalah kita berserah kepada yang saya percaya adalah Sang Yang Widiwasa atau Sang Yang Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada sinar kasih beliau. Nah, itu adalah yang sudah ada di kita sebetulnya masing-masing. Nah, itulah petunjuk jalan kita sebetulnya. Nah, itu hati nuraninya kita. Tapi seringkalinya kita manusia itu, hati nuraninya kita ini ngomong sesuatu, kita bilang, nanti aja dulu gitu. Nah, sehingga lama-lama hati nuraninya tidak menjadi peka kembali. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kita salah mengambil jalan. Nah, saya pikir pesannya begitu. Nah, berkaitan dengan barang-barang seperti ini, tujuannya satu. Dari barang-barang ini kita juga bisa melihat kuasa daripada Sang Yang Tunggal. Ya, setuju. Dari sanalah kita mulai bahwa keberadaan ini pun adalah ciptaan-ciptaan dari sana. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita juga seizin pasti dari serta isinya semua ya. Sang Yang Tunggal. Jadi dari sanalah kita belajar atau juga sama-sama menghantarkan isi daripada benda-benda ini kembali eling atau ingat kepada penciptanya, bertugas di ranahnya masing-masing. Iya, betul. Nah, itu saya pikir pesannya seperti itu. Terima kasih masukannya, informasinya buat saya dan pemirsa. Jadi apapun yang kalian punya mengenai hal-hal seperti ini, tetap kita harus eling kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apapun ini semua milik beliau. Jadi dengan cerita ini, dengan informasi yang saya berikan, kita bisa sharing. Pemirsa kalau mau sharing mengenai informasi-informasi mengenai spiritual, juga bisa di komen di Agung Putra. Bisa juga di Facebook Agung Putra. Malam ini kita cukupkan perbincangan saya dengan Mr. X. Banyak informasi-informasi spiritual yang dipendam oleh beliau, yang tidak mau dipublikasikan, yang tidak mau diinformasikan juga kepada saya. Ini saya maksa-maksa ini sebenarnya. Ya, karena saya maksa-maksa, akhirnya terpaksa beliau membolehkan informasi ini kepada saya, kepada publik. Tapi ya begini suasananya, gelap. Yang penting sayanya kelihatan. Jadi terima kasih Mr. X. Sama-sama. Informasi ini buat saya pribadi banyak sekali yang bisa saya serap, dan semoga pemirsa juga. Jangan lupa tunggu perbincangan saya di lain waktu dengan Mr. X. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet lonceng. Tonton habis channel Agung Putra. Om Santi, 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 Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu.